Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan setiap kami yang berdosa ini, setiap kami yang hatinya ini selalu bengkok dan mungkin tidak pernah merindukan firman-Mu. Kami ingin duduk di hadapan-Mu, kami ingin sungguh-sungguh dibukakan hati kami untuk kami boleh siap menerima firman Tuhan. Sehingga ketika kami menerima firman-Mu ini, kami bukan hanya berprasangka ini firman untuk si ini, si itu. Tapi kami memperuntukkan firman ini untuk kami sendiri. Kami berusaha untuk mau memberi diri dengan rendah hati, diubah Tuhan. Dan kami mau dengan rendah hati juga melihat apa kehendak Tuhan bagi setiap kami. Karena itu kami perlu pimpinan Tuhan. Kami perlu bahwa Tuhan itu menyentuh hati kami yang bengkok ini. Dan terutama Tuhan boleh memakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan. Kami percaya tanpa pimpinan Tuhan tidak ada satupun dari kami yang bisa sanggup memberitakan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, apalagi diubahkan oleh firman Tuhan. Tapi kami percaya dengan pimpinan Tuhan, setiap kami boleh digemburkan hati kami. Setiap kami boleh dibukakan telinga kami. Sehingga mata kami boleh dicelikkan untuk melihat apa kehendak Tuhan bagi kehidupan setiap kami. Gereja kami. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kalau kita melihat di dalam kalender gerejawi, kita diminta untuk merenungkan sekali lagi bagaimana perjalanan Yesus menuju ke kayu salib. Yaitu melalui dari Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Di mana bagian ini bercerita tentang perintah baru dari Yesus. Perintah baru Yesus. Kita diminta sekali lagi untuk melihat bagaimana Yesus itu mempersiapkan perjalanannya untuk menuju ke kayu salib. Di dalam kalender gerejawi melalui Injil Yohanes. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Bagian ini adalah bagian yang seringkali dianggap sangat sentral dan inti di dalam kehidupan iman Kristen. Karena bagian ini bukan hanya berisi penghiburan, tapi juga termasuk teguran, tantangan, dan pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita melihat di dalam bagian ini bisa dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu ayat 31 sampai dengan ayat 33, ini bagian yang pertama. Lalu ayat 34 sampai 35 ini bagian yang kedua. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai 35. Bagian yang pertama yaitu 31 sampai 33. Bagian kedua 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Ini bagian pertama. Lalu bagian kedua, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam bagian ini, bukankah bagian ini itu terlihat berlebihan? Dituliskan oleh Yohanes bahwa Yesus itu mengumpulkan murid-muridnya, dan ini menjadi percakapan perpisahan pertama yang diungkapkan di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes kita tahu dibagi menjadi dua bagian. Di dalam buku pertama yaitu pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-12, Yohanes itu berbicara menunjukkan siapa Yesus melalui karyanya. Yaitu Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan karena dia sanggup melakukan mujizat. Dan mujizat terakhir yang dicatat yaitu Yesus itu sanggup menyembuhkan orang, bahkan membangkitkan orang mati. Ini yang ditulis di dalam Injil Yohanes buku yang pertama. Lalu masuk di dalam buku kedua mulai pasal 13, Yohanes beralih menceritakan. Sekarang kemudian Yesus itu mempersiapkan murid-muridnya.
Lalu di dalam percakapan perpisahan pertama ini, di mana Yesus itu nanti akan masuk ke dalam Yerusalem dan mati disalibkan, Yesus itu mempersiapkan murid-murid untuk memiliki pandangan yang benar tentang Mesias dan sikap yang benar bagaimana mereka harus hidup sebagai murid Tuhan. Dan di dalam bagian awal, yaitu ketika dia itu memberikan percakapan perpisahan pertama, Yesus itu memberikan perintah baru. Pertanyaannya bagi setiap kita, apanya yang baru? Bukankah perintah ini itu sudah lama itu ada? Kita melihat apakah perintah ini yang disebut baru itu belum pernah ada sebelumnya. Kita mengingat di dalam Imamat 19 ayat 18 dikatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Berarti ini perintah sudah pernah ada. Apanya yang baru? Yang kedua yang kita sama-sama ingin tanyakan, di dalam percakapan perpisahan Tuhan pertama ini, apakah hanya orang Kristen yang mengasihi? Karena dikatakan jikalau kamu mengasihi, saling mengasihi, maka dunia itu tahu, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Bukankah ini berlebihan? Apakah kalau kita mengasihi, langsung orang tahu kita Kristen? Bagaimana dengan orang lain? Kadang-kadang kasih orang lain jauh lebih baik daripada kasih orang Kristen. Karena itu ketika kita melihat bagian ini, kita bertanya dua pertanyaan ini, kita harus melihat bagaimana Yohanes itu menuliskan bagian ini. Pertama, dia mengaitkan bagian ini dengan kejadian sebelumnya, yaitu Yesus membasuh kaki para murid. Yesus melakukan satu tindakan yang tidak layak dilakukan oleh seorang guru, bahkan kepada murid-muridnya. Harusnya seorang guru itu ketika datang, dia yang dibasuh kakinya. Tapi ini justru Yesus itu di tengah-tengah makan, di meja makan. Berarti harusnya mereka sudah bersih, sudah masuk, sudah dibasuh tadi di depan. Berarti harusnya di sini sudah bersih, tapi Yesus membasuh mereka sekali lagi dan mengatakan, kamu wajib saling membasuh kakimu. Setiap kita diperintahkan untuk wajib saling merendahkan diri dan mengasihi seperti membasuh kaki. Lalu begitu diceritakan bagian ini, diperintahkan untuk saling merendahkan diri, langsung Yohanes menyambung dengan Yudas yang ada bersama-sama dengan mereka, yang ikut dibasuh kakinya, sekarang mengkhianati Yesus. Bahkan Yesus bilang ada orang di tengah-tengah kita saat ini yang akan mengkhianati. Dikasih roti, orang itu nanti yang akan mengkhianati aku. Lalu dikatakan Yudas itu dikasih roti, lalu pergi. Dan di sini dia pergi, kita tahu dia pergi untuk melakukan apa yang menjadi rencananya. Dia akan menangkap Yesus. Disitulah kemudian Yesus akan disalib, mati bagi kita. Lalu baru disambung dengan perintah baru ini, yang dibuka dengan kata-kata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ini aneh bukan? Jadi Yohanes itu mencatat rangkaian ini semua, itu ada kaitannya. Yohanes ingin kita melihat perintah baru ini diberikan di tengah-tengah kondisi Yesus itu menjadi model bagi kita, meminta kita untuk saling merendahkan diri dan mengasihi. Di tengah-tengah dia sadar, di ruangan ini yang saya ikut membasuh kakinya, itu yang akan mengkhianati aku. Tapi Yesus tetap membasuh kaki dia, tetap membiarkan dirinya itu dikhianati. Dan dia mengatakan pada Yudas, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Dikasih roti, Yudas ambil roti lalu pergi. Dan di situ kita melihat ayat ini kemudian dituliskan. Dimulai dengan kata, sesudah Yudas pergi. Jadi sesudah Yudas si pengkhianat itu akhirnya pergi, sekarang tinggal Yesus dengan 11 muridnya. Disitulah kemudian Yesus berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Kalimat ini Yesus ucapkan untuk mempersiapkan murid-muridnya. Sekarang Yudas pergi. Dan sesudah Yudas pergi, segera Yesus itu mengatakan ini pada murid-muridnya. Untuk mempersiapkan murid-muridnya satu hal akan terjadi, sudah dimulai sekarang. Dan ini istilah Yesus menggunakan anak manusia dianggap istilah terakhir yang diucapkan di sini.
di mana dia mengatakan sekarang ini dimulai dan akan terjadi sampai nanti dia mati di kayu salib. Sekarang sudah dimulai kepergian Yudas itu yang mengkhianati dan menyakiti hatinya. Itu justru dipakai Tuhan untuk mempermuliakan Yesus. Saya rasa ini konsep yang sulit dipahami murid-murid saat itu. Bagaimana mungkin dikhianati, mati di kayu salib, justru itu mulia. Tapi Yesus mengatakan berkali-kali diulang sampai dikatakan sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Diulang berkali-kali. Mempermuliakan, dipermuliakan, mempermuliakan. Yesus ingin kita semua menyadari konsep kemuliaan yang kita miliki beda dengan kemuliaan yang Yesus sedang ungkapkan. Yesus sedang mempersiapkan murid-murid, kematian itu bukan kekalahan. Kematian di salib yang hina itu, yang sekarang dimulai dengan kepergian si pengkhianat ini, yang kita harus tanggung ini, itu sesuatu yang Tuhan akan pakai untuk mempermuliakan dia. Dipermuliakan di dalam dia. Untuk agar semua kita itu bisa bersekutu kembali kepada dia. Ini bagian pertama. Yesus mempersiapkan murid-murid untuk tahu konsep kemuliaan yang sebenarnya. Kematian Yesus. Yesus justru dipermuliakan bukan dengan menunggang balikan musuh, tapi dengan memberi diri, merendahkan diri, membasuh kaki musuhnya. Sampai dia harus mati, tapi dia memberi diri. Itu kemuliaan yang sesungguhnya. Lalu Yesus segera lanjutkan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Jadi yang kedua bagian ini kemudian dilanjutkan oleh Yesus setelah dia mempersiapkan bagaimana konsep kemuliaan itu justru melalui kematian. Sekarang Yesus mengatakan, hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Jadi seolah-olah Yesus akan meninggalkan mereka. Tapi kita melihat di dalam bagian lain, nanti di dalam bagian selanjutnya, pasal 14 ayat 18, pasal berikutnya, dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, yang seperti tidak punya orang tua. Aku datang kembali kepadamu. Dan bukan cuma datang kembali, pasal 15 ayat 15 dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, yatim piatu. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan semua kepadamu. Yang telah ku dengar dari Bapakku itu semua aku sudah kasih tahu kepada kamu. Kita bukan yatim piatu, kita disebut sahabat, anak-anak. Saya rasa kita semua tahu bedanya anak sama mbak itu apa. Kita tidak perlu kasih tahu rencana keluarga kepada pegawai kita, asisten kita. Tapi seorang sahabat, kita ungkapkan isi hati kita. Seorang anak, kita beritahu rencana masa depan kita. Dengan kata lain, Yesus ingin mereka tahu satu hal. Mereka akan merasa ditinggalkan, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Berarti dengan kata lain, sesudah Yesus memberitahukan konsep kemuliaan yang sesungguhnya, Yesus ingin mereka mempersiapkan diri. Setelah Yesus ditangkap dan disalib, mereka pun akan kocar-kacir. Yudas ini pergi untuk menyalibkan Yesus agar Yesus dipermuliakan. Tapi ada satu event yang mengikuti. Kamu pun akan ditangkap, kocar-kacir, berantakan. Dan kamu akan merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan kamu. Tapi kamu anak-anakku, sahabatku. Murid-murid diminta untuk mempersiapkan diri satu hal. Ketika kita merasa ditinggalkan, kecewa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia justru memanggil kita bukan hamba. Kita tidak pernah dibiarkan sebagai yatim piatu. Tapi ada orang tua yang kita sebut Bapa yang memanggil kita anak-anaknya. Yesus mempersiapkan bukan cuma konsep kemuliaan, tapi mempersiapkan kita untuk punya hati yang siap, mau merendahkan diri, dan mempermuliakan Tuhan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara manusia. Di tengah-tengah bagian ini kemudian muncul perintah. Sulit bukan? Bagaimana caranya hidup bagi Tuhan?
Konsep kemuliaannya tidak sama. Kalau kita tanya apa sih menurut kita konsep kemuliaan? Apa sih menurut kita gereja yang memuliakan Tuhan? Yaitu gereja yang bertumbuh dengan luar biasa, yang mungkin bisa betul-betul menjadi berkat dengan firman Tuhan yang diberitakan dengan begitu megah, dengan musik-musiknya mendukung. Itu kemuliaan. Tapi Yesus mengatakan bukan. Kemuliaan adalah yang berikutnya kemudian dia beri sebagai perintah baru. Ini yang harusnya dilakukan di tengah-tengah kita itu merasa dianiaya, kehilangan arah, merasa yatim piatu. Kita disiapkan untuk tahu itu kondisi yang akan kita terima dan alami. Karena itu dia memberikan perintah baru. Dan di dalam perintah baru dia mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Apanya yang baru? Ini sudah pernah ada. Karena itu kita baca kalimat berikutnya, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Ini perintah lama, bukan baru. Tapi ditambahkan kemudian, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini yang baru. Kalau kita bandingkan lagi dengan imamat, dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu yang baru apa? Ada dua orang, yang pertama itu bernama Agustinus. Dia mengatakan yang baru ini sebenarnya baru dalam arti jenisnya. Jadi dia mengatakan kalau yang pertama itu dulu imamat, itu kasihnya seolah-olah kasih duniawi. Kasihilah tuh orang lain sesamamu, Tuhan Allahmu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tapi ini kasih yang jenisnya lain, yaitu ini kasih rohani. Ini kata Agustinus. Tapi ada yang kedua, yaitu Cyril of Alexandria. Cyril dari Alexandria, dia mengatakan bedanya beda tingkatannya. Jadi kalau yang pertama itu, di dalam perjanjian lama, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kita melihat, bukankah Yesus itu lebih dari itu? Kalau Yesus mengasihi kita seperti dia mengasihi dirinya, dia tidak akan melepaskan status Allah dia, jadi manusia untuk diludahi, mati disalib bagi orang-orang yang tidak pernah cinta dia sungguh-sungguh seperti kita mungkin. Tapi Yesus mengasihi kita, bahkan kata Cyril of Alexandria, melebihi dia mengasihi dirinya sendiri. Tingkatannya beda. Karena itu yang baru di mananya. Barunya itu bukan kamu sekedar saling mengasihi seperti dirimu sendiri, tapi saling mengasihi sama seperti Yesus yang sudah mengasihi kita. Itu barunya. Baru itu tidak harus yang belum pernah ada sebelumnya. Baru di sini perintahnya mungkin sudah ada, cara kita melakukannya itu yang baru. Kita diminta ulang memikirkan, kita diminta mengasihi, bukan sekedar mengasihi seperti kita mengasihi diri sendiri. Standarnya kita. Sekarang beda, yang baru adalah standarnya Allah. Bagaimana Allah itu mengasihi kita. Dan disitulah kita diminta saling mengasihi. Seperti Allah yang sudah mengasihi kita sampai seolah-olah dia tidak menyayangkan anaknya sendiri. Demi orang-orang hina seperti kita itu dipanggil jadi anak. Mana mungkin? Apa untungnya buat Tuhan? Tapi kita diminta saling mengasihi seperti itu. Karena itu berkait dengan bagian atasnya. Seperti Yesus yang membasuh kaki. Tidak layak. Tapi dia lakukan bagi kita. Setelah kita menerima pembasuhan itu. Apa yang kemudian kita itu lakukan? Saling membasuh kaki satu dengan yang lain. Saling mengasihi seperti Allah mengasihi. Baru dilanjutkan dengan demikian. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Kasihnya pasti beda. Orang lain, agama lain bisa sama mengasihi. Bahkan kalau kita lihat orang paling jahat pun mengasihi keluarganya. Kadang-kadang bahkan dia melakukan kejahatan demi keluarganya bisa makan. Orang yang paling kejam kadang-kadang bisa membunuh, menghancurkan hidup orang lain. Demi kingdomnya, keluarganya, orang yang dia kasihi, komunitas yang dia kasihi. Orang yang paling jahat pun tahu apa itu kasih. Lalu apa bedanya kasih orang Kristen dengan kasih mereka? Bahkan orang agama lain pun kita sering dapat sindiran.
Kalau gereja mengasihi itu, nunggu rapat dulu. Nanti hamba Tuhannya pelit, majelisnya pelit, keburu mati yang mau ditolong, baru keluar itu pupnya, baru keluar itu dananya. Tapi orang agama lain tidak, pergi dulu dengan uang mereka. Tidak diganti, tidak apa-apa. Yang penting saya mau mengasihi. Lalu bagaimana kita bisa bilang kalau kita mengasihi orang tahu kita murid Kristus? Mereka lebih baik mengasihi dengan cara yang lebih tulus dari kita. Karena itu sekali lagi Yesus menekankan, kasihnya beda. Kita mengasihi bukan cuma mengasihi agar ini, agar itu. Kita mengasihi karena Kristus sudah mengasihi kita. Kita mengasihi sama seperti Kristus yang sudah mengasihi kita. Sekarang kalau saya tanya, kalau dunia melihat kita, tahukah kita ini orang Kristen? Kalau tidak, kenapa? Ayat ini sudah dikatakan bukan? Kalau kita saling mengasihi, dunia, semua orang akan tahu kita murid Tuhan. Dengan kasih yang seperti kasih Kristus, kita pamerkan kepada dunia, dunia akan tahu kita itu murid Tuhan. Tapi pertanyaannya, betulkah sekarang yang terjadi di dunia kita seperti itu? Kalau misal saya orang luar melihat gereja saat ini, tahukah kita itu murid Tuhan? Itu orang Kristen. Kalau saya hidup saat ini, melihat orang Kristen bekerja di kantor, tahukah kita ini pasti orang Kristen? Ini pasti murid Tuhan. Kalau tidak, kenapa? Apakah Yesus bohong? Yesus gombal? Yesus berbicara sesuatu yang muluk-muluk tapi tidak mungkin terjadi? Atau jangan-jangan kita yang salah? Cara kita mengasihi yang mungkin tidak benar. Karena kita mengasihi bukan seperti Yesus mengasihi. Sekali lagi kalau sekarang kita bertanya, kalau orang luar melihat kita, betulkah dia sadar kita ini orang Kristen? Seringkali yang terjadi gereja pecah belah, saling memakan satu dengan yang lain. Kita tidak lagi bisa mengasihi. Karena itu saya rasa, dunia saat ini bukan kekurangan gereja. Dunia saat ini kekurangan gereja yang mengasihi. Gereja sudah tidak lagi mau punya kasih. Gereja cuma maunya kepentingan saya jangan diganggu. Dan kepentingan saya ini Tuhan yang suruh. Tuhan dipakai. Nama Tuhan diperkosa untuk kepentingan saya. Dan nama Tuhan itu yang dipakai untuk saling sikat satu dengan yang lain. Sementara kita setiap minggu mengatakan gereja yang kudus dan am. Aku percaya itu. Tapi kita tidak pernah mewujudkan itu. Gereja yang kudus dan am itu. Wujudkan itu dengan cara apa? Saling mengasihi. Dengan kasih yang ayo kita saling coba merendahkan diri. Untuk kita melihat bagaimana Kristus kalau pakai standar kita. Saya rasa tidak ada satupun termasuk saya yang layak untuk dikasihi. Kalau Tuhan itu pakai standar kita, mengasihi seperti mengasihi diri sendiri, tidak ada satupun dari kita yang sanggup memaksa dia untuk turun, menebus kita. Tidak ada. Siapa kita? Kalau saya mau tanya, apa untungnya Tuhan tebus saya? Dia turun mati buat saya. Yang saya lakukan apa? Saya khotbah cukup? Tidak. Melayani Tuhan cukup? Tidak. Berapa banyak yang saya bisa hasilkan buat Tuhan? Berapa banyak yang saya itu rusak sehingga kekristenan tidak lagi bisa dilihat. Dan semua yang dikatakan Tuhan di bagian atas, aku dipermuliakan, 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 mempermuliakan. Dan itu akhirnya tidak terjadi karena saya. Tuhan bukan lagi dipermuliakan tapi dipermalukan karena saya. Apa untungnya? Tapi Tuhan tetap berikan itu. Dan Tuhan bilang, kalau aku lakukan ini buat kamu, lakukan ini juga satu dengan yang lain. Di situ dunia tahu, kamu muridku. Nah ini yang dikatakan berarti bagian ini tuh ada dua hal yang Tuhan ingin tekankan. Saling mengasihi. Seperti Yesus, bukan seperti yang lain. Bukan dengan standar yang lain. Standar Yesus. Berarti dengan kata lain, tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak pernah memahami dan mengalaminya. Apakah kita pernah mengalami dan memahami kasih Tuhan?
Renungkan itu sekali lagi. Itu kalender gerejawi yang diminta untuk kita lakukan minggu ini. Minggu kelima Paskah. 5 minggu kita sudah lewatkan. Sudah betulkah kita memahami kasih Tuhan di kayu salib itu? Kalau iya, lakukan. Dan bukan cuma itu. Yang namanya saling mengasihi seperti Yesus itu berarti saling menanggung dan bersabar dalam penderitaan. Berarti dengan kata lain, analisa problem apa yang memang sedang kita hadapi. Kalau kita disuruh tanya tentang keluarga, mari kita analisa keluarga saya ini sedang menghadapi apa saat ini. Dan bukan cuma itu, sesudah didapatkan analisa problem itu apa, sama-sama saling menanggung untuk menjalani itu bersama Tuhan. Itu saling mengasihi. Saling mengasihi adalah analisa. Keluarga kita ini ada masalah apa? Bukan setelah ditemukan kita tidak peduli. Setelah ditemukan saling menanggung satu dengan yang lain. Saat itu mereka dianiaya. Satu disalib terbalik, satu dipenggal, satu dirajam. Tapi mereka analisa masalahnya apa? Masalahnya dunia memang menolak Tuhan. Tapi mereka dipanggil untuk saling menanggung. Saling menguatkan. Dan mengingatkan, tetap kasihi orang lain. Jangan bales, kasihi orang lain. Dan di situ dunia itu mulai melihat, ini ada orang seperti ini bagaimana mungkin. Kita bunuh dia, tapi dia mendoakan kita. Seperti Paulus ditangkap, bahkan mau dibunuh, malah bernyanyi, bermazmur. Sampai goyang itu penjara, runtuh temboknya. Dia tidak kabur. Dia tetap duduk. Kepala penjara itu takut. Pasti aku nanti dihukum mati. Lalu dia mau cepat-cepat bunuh diri. Paulus bilang, jangan. Aku masih di dalam. Nah ini Paulus. Bukan balas. Bukan atur strategi. Sakiti lebih sakit. Tapi kasihi. Dan akhirnya kepala penjara itu bertobat. Itu kasih Tuhan. Analisa masalah yang kita hadapi bersama ini apa? Dan saling bergandengan, jalankan kasih Tuhan. Saya rindu dunia dipaksa untuk sekali lagi mengakui, ada Tuhan di tengah kita. Saya rindu setiap kita berhasil memaksa dunia melihat, ada kasih Tuhan di tengah kita. Mau aniaya silahkan, saya akan tetap mengasihi kamu. Terlihat bodoh? Tidak, karena ada 2 hal yang harusnya mewarnai kehidupan Kristen. Yang pertama, kita memang dilandaskan karya Tuhan, bukan usaha kita. Balik kepada Tuhan. Mengasihi seperti Tuhan mengasihi. Balik kepada sumbernya. Mengasihi seperti cara kita tidak mampu. Menangis kalau kita mungkin sulit. Silahkan meratap di hadapan Tuhan kalau sulit mengasihi orang-orang yang memang sulit dikasihi. Saya pun di dalam hidup saya bukan berarti saya berhasil mengasihi semua orang. Ada orang-orang itu yang bohwat sekali. Sampai kadang-kadang kalau mikir di rumah itu nangis bukannya mau mengasihi. Sulit sekali mengasihi. Silahkan nangis. Tapi ingat balik kepada kasih Tuhan. Tangisilah lebih daripada kita sulit mengasihi dia. Tangisilah betapa Tuhan juga sulit mengasihi kita. Saya membayangkan kalau Tuhan tuh lihat wajah saya modelnya kayak gini. Mungkin dia muntah bukan sanggup mengasihi. Mungkin dia muntah. Masa ada orang seperti gini layak dikasihi? Udah kecil, jelek, tidak ada tampang hamba Tuhan, ya enggak? Tapi Tuhan kasihi. Mau apa? Simpan, bawa mati? Tidak. Pakai itu jadi sumber, pakai itu jadi landasan. Untuk apa? Ekspresikan kasih itu. Itu cara hidup orang Kristen. Itu yang baru. Karena itu sekali lagi Tuhan mengatakan, aku memberi perintah baru. Yaitu mari kita analisa apa yang kita hadapi. Saling mengasihi. Saling menanggung. Seperti Tuhan yang mau mengasihi kita. Telah mengasihi kita. Dan mari kita saling mengasihi. Tuhan tidak membalas Yudas. Dia tidak bilang kejar Yudas. Balaskan dendamku. Seperti film-film silat. Tuhan tidak lakukan itu. Dia justru cuci kaki Yudas. Dan meskipun Yudas pergi, dia tetap mengasihi dengan caranya. Memberikan kita modal kasih itu.
memberikan kita model bagaimana cara mengasihi. Dan modal-model itu kita pakai, hidupi, sehingga semua orang tahu kita ini murid Tuhan. Kiranya kita bisa melakukan sesuai perintah baru yang Tuhan beri. Dan kiranya Tuhan bisa dipermuliakan melalui cara hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan hidup diri setiap kami. Kalau kami mau jujur melihat diri kami, tidak ada satupun dari kami ini yang sanggup membuat Tuhan itu layak turun, menebus dosa kami, bahkan mati bagi kami. Siapa kami? Bahkan kami pun tidak pernah sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Kami masih hidup mengejar ambisi kami, bahkan sering melupakan Tuhan, mengasihani diri kami, lebih daripada mengasihi sesama kami. Kami tidak layak ditebus. Tapi Tuhan telah menebus kami. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang seperti kami ditebus? Tapi di situ Tuhan mengingatkan kami. Justru modal dan model itu yang harusnya kami itu lihat. Dan justru modal dan model itu yang menggerakkan kami untuk belajar sekali lagi mengasihi. Sulit, memang sulit. Tapi kami sudah dimampukan. Tuhan sudah menebus kami. Bukan cuma menebus, Tuhan memberi kami modal. Tapi Tuhan juga memberi kami model bagaimana kami harusnya mengasihi. Karena itu Tuhan memberikan perintah baru. Bagaimana mengasihi? Yaitu seperti Tuhan mengasihi kami. Ada modelnya. Ada petunjuknya. Ada caranya. Tinggal kami mau lakukan atau tidak. Jika kami mau lakukan dengan cara itu, maka kami rindu melihat gereja itu begitu indah, saling mengasihi. Dan semua orang tahu, ini gereja, ini baru gereja. Bukan karena programnya, tapi karena kasih yang dipancarkan. Ini yang harusnya kami lakukan sebagai gereja. Sebagai orang Kristen, di dalam keluarga kami, di dalam kantor kami, di dalam komunitas kami, bahkan di dalam gereja kami. Kiranya kami boleh melihat apa peran kami, dan kami boleh melakukannya dengan kasih. Bantulah kami Tuhan, karena kami tahu ini tidak mudah. Tapi kami tahu Tuhan akan memampukan kami. Tuhan yang melayakkan kami juga Tuhan yang akan memampukan kami. Dan kalau Tuhan memampukan kami bisa dipakai menjadi model. Menunjukkan kepada dunia. Ini gereja. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Topang setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.